menurut saya sih, pertama saya dikasih uangnya sama ibu. Sorotan investigasi kali ini menelusuri langsung salah satu narasumber yang dituding melakukan pungli program PTSL Desa Sukajaya ke pelosok pemukiman atau perkampungan terpencil di Jawa Barat. Jurnalis media Polri News berhasil mengumpulkan fakta dan kesaksian. Baru-baru ini ramai di tengah publik, salah satu yang dituding menjadi oknum kini angkat bicara. Mantannya saya sekarang, sehingga saya itu merasa terjepit. Mantan RW ini mengaku jadi korban. Lantas, bagaimana tanggapan pihak desa dan pelaksana PTSL terkait temuan ini? Namun, dalam penelusuran awak media, menemukan fakta menarik. Simak selengkapnya. Bersatu dengan keluarga, saya kan punya istri, punya anak, saya merasa sedih sobre kejadian ini, terserang aja. Banyak sebenarnya, bukan hanya saya, pun sama RT juga dikasih lagi, itu 1,5 juta. Nah, saya dari awal Pak, memang komitmen itu ke Ibu bahwa PTSL itu saya bilang, Bu, tidak ada biayanya, gratis gitu. Itu saya bilang gratis gitu. Terkait dugaan pungutan liar dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, muncul pengakuan mengejutkan dari seorang mantan Ketua RW 02 Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol. Ohim, sang mantan RW, mengaku menjadi korban dari oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan, ia merasa dijebak dan dijadikan kambing hitam. Di balik indahnya pemandangan Desa Sukajaya, terselip kisah pilu seorang mantan pejabat RW yang merasa dikhianati. Ohim, mantan RW, mengaku terpaksa meninggalkan keluarganya setelah merasa difitnah terkait dugaan pungli dalam program PTSL. Berikut laporan lengkap dari tim investigasi. Mohon maaf, pada saat itu memang saya juga tidak tahu, ini mungkin pemberitaan ini kayaknya sepihak. Jadi saya tahunya udah ada muncul berita pada hari Rabu itu kalau nggak salah. Saya sekarang beradaan sampai saya jauh di luar Kecamatan Jonggol. Saya sekarang ada di menghindar, bukan berarti saya itu kabur. Dalam arti saya merasa terpojokan, saya merasa terjepit karena kejadian ini mutlak memang kesalahan, cuman hanya tercatat di situ ada potensinya, tetapi kepala desa tidak pernah melarat ya, baik ke belakang maupun ke pinggir. Di sisi lain ini banyak sebenarnya, bukan hanya saya. Ya menurut saya sih, pertama saya dikasih uang itu sama Ibu Haliana itu ya, pemilik tanah 10 juta. Nah terus 10 juta itu kan saya juga tidak dimakan saya sendiri, dibagi-bagi termasuk RT, yaitu RT Hobar, anak buah saya, dia ngambil 2 juta. Terus anak buah Ibu Haliana yaitu Pak Edi dan Pak Rijal 3,5. Nah yang kedua, yang 5 juta itu beda minggu sama saya, dia ambil 3,5 juta, terus sama si Rijal 1,5 juta. Nah itu pun sama RT Hobar juga dikasih lagi, itu 1,5 juta. Saya dari awal Pak memang komitmen itu ke Ibu Ahliana bahwa PTSL itu saya bilang, Bu, tidak ada biayanya, gratis gitu. Namun kata Ibu Ahliana, ya udah, yang penting saya dimasukin aja gitu, masalah tanah saya di program itu. Saya tidak masalah, biaya tidak jadi masalah. Tapi Bu, saya nggak mau, ini melanggar, kata saya gitu. Ya yang penting saya kan tidak menuntut, kata beliau seperti itu ke saya. Nah bukti-buktinya sekarang kan muncul di berita itu ada pengambilan uang 15 juta sampai tertulis di kwitansi. Makanya saya juga keberatan, kayaknya ini pihak desa sengaja memojokkan saya, dan berita ini kayaknya sepihak. Soalnya tidak ada konfirmasi dulu dengan saya gitu. Makanya padahal banyak rekan-rekan saya juga yang lain, ya RT gitu, pihak warga pun itu bukan warga desa sendiri ya, anggaplah orang luar desa, Ngembang namanya gitu. Jadi program itu kan belum dilaksanakan, baru wacana gitu. Jadi masalahnya Pak, itu mah saya juga awalnya itu datang pihak pengembang itu minta dimasukkan ke saya, dikarenakan kan belum ada pengukuran, takutnya nanti nggak jadi. Bahkan saya juga ada upaya, Bu, kalau sampai nggak jadi nanti saya kembalikan uangnya gitu.
Ya nggak apa-apa kata si ibu ke saya. Yang penting kalau nanti sudah mulai pengukuran dimasukin aja. Siapa sih Pak yang meminta? Yang meminta itu lewat sebagai anak buah Ibu Haliana ke saya. Saya suruh ketemu sama Ibu Haliana. Ketemu saya di Jonggol atau di rumah makan. Pada saat itu langsung dia itu ngasih duit dulu 10 juta sama saya. Ada tidak pejabat? Direncanakan ya Pak. Adapun masalah Juga penyampaian ya, Bu, kan itu mah belum dimulai. Rencana juga kalau dimulai itu mau dimulainya kata Pak Lurah juga dari dusun 1 dulu. Ya mungkin setelah selesai di dusun 1 baru ke dusun 2 yaitu ke wilayah saya. Pada saat itu belum dimulai waktu saya dikasih duit sama si ibu. Saya juga sampai ngomong ke beliau itu takutnya nanti ibu ini program ini nggak jadi, ya nggak jadi masalah Pak kalau sampai tidak jadi gitu. Memang gampang urusannya, yang penting saya dimasukkan. Itu kata Ibu Haliana. Bahkan beliau itu dibilangin sama saya program ini tidak pakai biaya segala macam. Kata dia, ya udah saya tahu. Paling saya tutup mata aja sama tutup telinga gitu. Pada dasarnya. Iya ngomong ke saya, ketua R03 saya. Ada pemilihan RW baru atau sudah mengetahui atau diinformasikan sebelumnya Pak oleh kepala desa? Tidak Pak. Jadi begitu muncul pemberitaan, ya termasuk kepala desa itu berupaya mungkin dia membuat sanggahan segala macam itu ke media itu. Pada dasarnya memojokkan saya lah, sehingga mungkin saya dianggap mencederai atau membawa jelek nama Pemdes Desa Sukajaya. Ya saya sehingga sampai diberhentikan. Sampai sekarang juga pemberhentian saya belum ada ke tangan saya. Seharusnya kan itu ada ke tangan saya. Itu kan seperti stempel segala macam kan harus diambil gitu. Langsung pihak desa dan pihak lembaga BPD mengadakan pengumuman pemilihan ketua RW 03. Itu terjadi kemarin hari Minggu. Udah ada ganti saya itu. Yang ya telah bahkan yang sekarang menjadi ketua RW yang terpilih itu informasi ke saya sampai mengambil uang itu dari Ibu Dewi kalau nggak salah 42 juta Pak. Belum mau ditambah dari Pak Pris katanya itu mobil 1. Belum dari pakai itu yang sampai ratusan juta itu. Itu sebenarnya Pak, kenapa yang dikorbankan hanya saya sekarang? Kenapa yang dikorbankan hanya saya sekarang? Kenapa yang dikorbankan hanya saya sekarang? Saya itu merasa terjepit saya sehingga sampai saya itu tidak bisa bersatu dengan keluarga. Saya juga kan punya istri, punya anak itu. Saya merasa sedih sebenarnya kejadian ini. Serang aja Pak.